Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Materi yang kita kaji di taklim kita kali ini masih kelanjutan tentang sholawat. Dasar hukum kita diperintahkan bersolawat adalah firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberi salawat kepada Nabi, yaitu sanjungan, rekomendasi tentang kepastian kebaikannya dan jaminan rahmatnya. Demikian juga malaikat, yaitu berdoa kepada Allah, berilah Rasulullah SAW salawat dan salam. Kita diperintahkan supaya kalian bersalawat salam untuk Nabi. Ya Allah, berilah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi. Itu dasar hukumnya. Dari pesan Nabi SAW, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra, siapa yang berselawat kepadaku satu sholawatan, Allah melipat gandakan 10 kali. Kalau begitu, yang diberi kemudahan kebaikan adalah yang berselawat. Adapun Nabi kita sebelum kita berselawat sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kita diberi kesempatan supaya kita mendapatkan kelipat gandaan, maka ta'alah dengan selawat nanti 10 kali sampai kelipatan yang gak bisa dihitung. Lalu praktek sehari-hari berselawat adalah ketika akan berdoa. Saben-saben berdoa selawat dulu. Kemudian setiap kali mau menyampaikan tausiah, maka juga berselawat, semisal khutbah Jumat dan macam-macam. Kemudian di hari malam Jumat diperbanyak waktu yang istimewa. Dengan itu maka nanti nilainya lebih luar biasa. Adapun bentuk selawat sebagaimana yang sudah kita kaji adalah sebagaimana selawat di dalam sholat yang biasa dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, as-sholawatu al-mubtada'atu, mubtada'ah, selawat-selawat yang diproduk baru. Kita baca tulisan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala di halaman 224.
di dalam kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama. Nasma'u kasirun, kita sering mendengar min siyagis sholati ala nabiyyi mubtada'atin, mubtada'atan, dari sholawat kepada Nabi, bentuk-bentuk tadi sesuatu yang diproduk baru. Dari Al-Quran tidak ada, dari sunnah yang sahih tidak ada, dari pemahaman praktek para sahabat juga tidak ada. Tapi itu dianggap ibadah. Itu alasan tertolak. Kan itu namanya bid'ah. Pesan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah ditolak, dan setiap hal seperti itu nanti ancamannya neraka. Setiap kesesatan ada di neraka. Lam tarid fi kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi radhiyallahu. Selawat yang diproduk baru tadi tidak datang dari apa yang disabdakan Nabi SAW dan juga apa yang dipahami diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu wa tabi'in, dan generasi tabi'in, para pengikut mereka, wal a'immah al-mujtahidin, dan para imam yang mereka sebagai orang yang luar biasa semangatnya mendalami menjaga agama ini. Ternyata dari sana tidak ada sama sekali. Bahia min wad'i ba'dil masyayikh al-mutaakhirin, tetapi dia itu karangan sebagian tokoh-tokoh atau yang ditokohkan atau yang menokohkan diri pada generasi akhir. Karena di generasi akhir itu ada du'atun ila abwabi jahannam, mengatasnamakan para dai tetapi isinya mengajak manusia ke jahanam. Itulah yang dikhawatirkan, namanya al-a'immah al-mudillin, orang yang dikenal sebagai imam tetapi mereka menyesatkannya. Dari mereka produk-produk itu. Waqad rajat hadisyahu bainal awami walil ilmi, dan telah merajalela bentuk sholawat yang diproduk baru tadi di tengah-tengah orang awam dan sering didengar oleh ahli ilmu juga. Fa'akhadhu yaqra'unaha aktsara mimma yaqra'una as-sholawati al-waridata an Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan pembacaan sholawat produk baru tadi lebih banyak daripada apa yang mereka baca sholawat yang datang dari Nabi SAW. Yang asli rapatek diwoco, tapi sing palsu malah gak karuh-karuan. Warupama taroku al-warita sahihah, bahkan sering yang sahih malah mereka tinggalkan. Wa nasharu as-sholawati al-mansubata li masayikhihim, dan mereka lebih menge-share, menyebarkan, mempromosikan selawat-selawat yang dinisbatkan kepada produk syekh-syekh tokoh-tokoh mereka, yaitu para a'immah al-mudillin atau du'atun ila abwabi jahannam. Hasil produk mereka itu yang malah disebar-sebarkan. Walau am'anna an-nadro, apabila kita arahkan pandangan kita cermatkan, kita telitikan perhatian kita fi hadis sholawati, pada sholawat-sholawat yang diproduk mereka tadi, la ra'aina fiha mukhalafatan li hati rasuli alladzi nusalli alaihi. Niscaya kita akan bisa membuktikan ternyata isinya menyelisihi
terhadap petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita berselawat menggunakan petunjuk tadi. Wa min hadhi sholawati al-mubtada'ati qauluhum, di antara sholawat yang diproduk baru itu adalah pertama berikut ini. Dan ini yang hari-hari ini amat sangat menyebar di masyarakat, yang biasa dikenal dengan namanya sholawat tibbul qulub. Sinten sing hafal? Ya Ahmad hafal gitu lagi. Hafal enggak, Ahmad? Gimana itu bunyinya? Saya enggak ngapal nih, tapi sering mendengar marah rodo iso, tapi enggak lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Sinten sing dereng nate ngrungokne? Itu sangat menyebar itu. Allahumma ya Allah sholli, berilah sholawat ala sayyidina, pada pemimpin kita Muhammadin, sebagai tibil qulub, dokternya hati, wa dawaiha, dan obatnya hati, wa afiyatil abdan, dan yang memberi keselamatan kepada badan, wa shifaiha, dan yang memberikan pengobatan kepada badan, wa nuril absari, dan yang memberikan cahaya penglihatan, wa diyaiha, dan yang meneranginya, wa ala alihi wasallim, dan juga kepada keluarganya, dan juga berilah keselamatan. Ini biasa disebut dengan sholawat nopo? Tibbul qulub. Itu sangat terlalu sering. Selesai dari adzan terlalu sering, di berbagai macam media terlalu sering. Bocah-bocah cilik sudah dilatih. Mungkin juga ada yang dilombakan indah-indahan membaca sholawat, share sedemikian rupa. Ternyata isinya akan kita perinci seperti apa. Yang di situ dikatakan Nabi punya keistimewaan. Apa keistimewaan yang dinisbatkan pada Nabi? Satu, sebagai pengobat hati. Yang kedua, penyembuh hati. Yang ketiga, penjamin keselamatan badan. Yang keempat, ketika ada sakit Nabi bisa menyembuhkan. Yang kelima, mata bisa memandang, itu gara-gara Nabi. Yang enam, bisa bercahaya terang benderang, orang bisa memandang, itu juga katanya dari Nabi. Ada 6 tadi kemampuan karya yang dinisbatkan kepada Nabi. Diperinci di sini, inna syafiyah, sesungguhnya yang bisa memberikan kesembuhan, wal mu'afi, dan yang bisa memberikan keselamatan, lil abdan, kepada badan, wal qulubi, dan hati, wal uyuni, dan juga mata, huwa, dia Allah wahdah. Ini kekhususan milik Allah. Lalu kok dibelokkan kepada Nabi? Kalau begitu Nabi disifati dengan sifat ketuhanan. Ini namanya menjadikan Tuhan selain Allah. Di situ ada kesyirikan. Ya kita indah nggih, nang masjid lho nggih. Gak ngerti itu syirik. Kenapa kok begitu? Ya bisa jadi mereka dibodohkan, gak dikenalkan bahasa Arab, atau gak dipahamkan, atau tidak boleh dipahami, atau dibelokkan, atau gak tahulah apa sebab yang lain. Makanya orang yang tahu wajib untuk menjelaskan. Wa Rasul, sementara Rasul SAW la yamliku, tidak punya kemampuan an-nafa'a, memberikan manfaat li nafsi, kepada dirinya, wala li ghairi, dan juga kepada yang lainnya. Nabi kebal musibah mboten? Sakit iya, kena luka-luka di perang Uhud iya.
diracun pun juga iya, dicekik lehernya juga iya, sedang sujud diinjak tengkuknya seolah-olah mata mau copot iya. Dakwah ke Taif ketika nggak diterima, kemudian diusir, dilempari batu sampai seolah hilang ingatannya iya. Pernah jatuh dari kendaraan 1 bulan kakinya bengkak iya. Loh, nggak kebal kan. Tapi kenapa disifati dengan sifat ketuhanan? Inilah penyakit yang amat sangat bahaya. Dan bahaya terselubung seperti itu luwih gede daripada bahayanya wong sing terang-terang semisal Abu Jahal, Yahudi, Nasoro, Iblis, Majusi. Makanya bahaya orang munafik itu lebih gede daripada bahaya berbagai macam jenis kekafiran. Maka ayat-ayat yang cerita tentang munafik lebih banyak, karena amat sangat luas bahayanya mereka. Fahadisyahu tukhalifu qaulallahu ta'ala, maka bentuk selawat yang ada di atas itu jelas menyelisih pada firman Allah Ta'ala di Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah. Katakanlah, Nabi kita suruh menjelaskan, hei manusia, kalian jangan menjadikan saya Tuhan selain Allah, bisa ini itu, termasuk dokter hati, pengobat hati, penyembuh sakit, yang bisa membuat mata bisa melihat, membuat cahaya. Gak boleh kamu ngomong seperti itu. La amliku, saya tidak punya kuasa linafsi terhadap diriku, naf'an, untuk mendatangkan manfaat, wala dhoron, dan juga tidak bisa menolak kemudaratan. Gak isoku, illa, kecuali apabila itu ada, semuanya adalah masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Loh, jelaskan. Itulah kondisi masyarakat, dan itu tanda-tanda kiamat. Mengaku Islam tapi perilakunya mengikuti gayanya orang musyrik, maka kiamat semakin jelas. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin aw kama qala Nabi sallallahu. Tidak terjadi kiamat sehingga sekelompok umat ini menyusul bergaya bertingkah kaya perbuatannya wong musyrik. Contohnya Nabi kita dituhankan. Waktu khalifu, dan juga selawat di atas yang produk palsu tadi itu juga menyelisih kalau pada sabdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, kalian jangan menyanjung berlebihan kepada saya sebagaimana orang Nasara menyanjung berlebihan kepada Isa bin Maryam. Akhir-akhirnya dikatakan sebagai anak Tuhan. Berarti ada Tuhan selain Allah. Naudzubillah min dzalik, itu kesyirikan. Sementara kita tahu napa bahaya syirik besar. 1, dosanya enggak diampuni. 2, beramal enggak diterima. 3, apa yang pernah diamalkan dihancurkan. 4, vonis pasti neraka. 5, enggak ada yang mengentaskannya. 6, surga haram untuk dia. Bahaya mboten? Loh, itu merajalela atas nama solawat tadi. Sholat itu indah. Tidak ngerti ya ketika dikupas ternyata bahayanya amat sangat mengerikan. Syukurlah kita ngaji, akhirnya kita mendapatkan masukan seperti itu. Sekira kita mampu, beritahu mereka. Bila kita belum mampu, doakan semoga mereka mendapatkan petunjuk. Kita bentengi diri kita, keluarga kita, jangan sampai karena kebodohan akhirnya termakan oleh mereka yang mereka promosi gencar habis-habisan. Jelas sekali Nabi SAW mengatakan, kalian jangan sanjung berlebihan saya sebagaimana orang Nasara menyanjung berlebihan kepada Isa bin Maryam, akhirnya dituhankan.
Fa inna ma'ana, sungguhnya saya ini abdun, seorang hamba. Ada itu diadakan, tidak ada hidup nanti akan mati. Punya itu sebatas diberi, nggak punya sifat ketuhanan. Fakulu, maka katakan saja saya adalah Abdullah, katakan saja saya adalah Rasulullah, saya katakan saja saya adalah Nabiullah, gitu saja. Ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Allah. Nah begitu. Wa mana itra, adapun mana itra, menyanjung berlebihan, wa mujawazatul hati awiz ziyadati fil madhi, kebablasan atau nambah-nambah di dalam memberikan sanjungan. Itu jelas tidak boleh. Ini contoh pertama selawat yang diproduk baru yang kita wajib waspada, yang ini adalah amat sangat populer hari-hari ini. Amat sangat populer hari-hari ini. Sanian yang kedua, Ra'aitu kitaban fi fadli sholawati, kata penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmatinya. Saya melihat sebuah kitab tentang fadilah sholawat di Syekh Lubnani Sufiyin Kabirin, milik Syekh Lubnani. Dia seorang sufi kelas tokoh besar. Yang sufi ini kan apa? Tiang tasawuf, tiang sing berdomisili di daerah Sofia. Mana itu? Di Antena. Ada apa di sana? Markasnya para filosofis. Apa itu filsafat? Sebuah langkah berdasarkan semata dugaan pemikiran, melangkah berdasarkan dzon. Bagaimana akidah mereka? Akidah mereka adalah tidak ada kebenaran mutlak, yang ada akal. Cocok dengan akal diterima, gak cocok dengan akal, gak masuk akal ditolak. Quran banyak ditolak, sunnah banyak ditolak. Kenapa? Banyak menceritakan gaib. Makanya mereka gak percaya kepada Allah. Kenapa? Gak dicek. Malaikat gak dipercaya, alam kubur gak dipercaya, kebangkitan gak dipercaya, pada masa gak dipercaya, surga neraka gak dipercaya. Nyapa? Dicek gak enek. Itu maknanya dasar akidah mereka, gak ada kebenaran mutlak. Makanya anak kita sekolahkan kemana, ngati-ngati. Jangan semata bangga berada di perguruan tinggi. Kita wajib tahu apa yang diajarkan. Nanti akan dicuci otaknya. Bahaya sekali ini. Kemana anak-anak kita sekolahkan? Makanya jadikan mereka yang betul-betul berada pada lingkup yang selamat. Nanti anak itu salah, di sekolah ini salah, nanti anak meresap, nanti wong ini salah nih. Lan jenengan kok nyekolahne kula teng mriko? Ya anu lho le, nduk bendang untuk penggawean. Nah, ini yang jadi masalah. Harus kita perhatikan. Itu tadi pemikiran orang sufi tasawuf. Lalu bagaimana standar pemikiran yang hak? Jawabnya, makhluk dicipta berjodoh. Ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani, ada dunia, ada akhirat, ada kematian, ada kebangkitan. Itu namanya berjodoh. Yang zahir itu Allah memberikan alat penyelesaian dengan indera. Kena disawang, kena dirungokne, kena dijamah, kena diambu, kena dirasakne, kena dipikir, kena dicek. Rata-rata yang zahir dengan itu relatif mencukupi. Buktinya hewan tanpa ngaji bisa hidup, gimana? Dan senada dengan itu, ini untuk bagian separuh saja yang zahir, juga di sana ada yang batin. Apa itu? Ada rohani, ada dunia, ada akhirat, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam amal, ada alam pembalasan, ada kehidupan, kematian, kebangkitan. Ini pengungkapannya gak mampu oleh akal, tapi menggunakan
wahyu. Fungsi akal memahami wahyu. Fitrah manusia ada kehidupan dari akhir. Wahyu diturunkan menjelaskan. Sekarang kita cek di masyarakat. Masyarakat, wong mati wonten kubur itu ada apa-apa, mereka menyadari enggak? Iya, buktinya apa? Buktinya ketika mati dibelehne kewan, kangge napa? Kena nggih tunggangan wayah nguwot, nek uwot oga lagil. Nah, ada kan iman pada hari akhir? Ini kita membaca masyarakat. Ketika dibudalne nyang kuburan dikeprokne kendil. Lha napa niku? Dalane ben lancar. Kaya bayake enek ketuban ben lancar, mesine oline apik ben putarane baik. Nyapa ketika berangkat diculne pitik napa? Dia sudah bebas, tidak terikat lagi, dan pitik itu sudah bukan milik siapa-siapa. Jenengan nek cetok pitik ngoten niku nyekel wani mboten? Halal napa haram? Halal. Sing duwe wis ngeculne milik siapa, enggak berpemilik. Akhirnya kita mengambil benda yang enggak ada pemiliknya, kita manfaatkan. Dan itu bukan disembelih atas nama berhala. Wong cek urip wae. Berikutnya, ketika berjalan ke kuburan disebari beras kuning, napa niku tujuane? Ben padang dalane. Kenapa mereka membuat acara ngumpul-ngumpul sampai 7 hari, diulang hari ke-40, 100 dan 1000 nih? Karena mereka punya keyakinan di sana tuh ada apa-apa, makanya butuh untuk dibekali. Jadi fitrah manusia itu ada iman kepada yang gaib. Nah, apa yang kita sebutkan di atas yang hasil membaca masyarakat itu adalah dugaan kira-kira wong nek alam gaib selamatnya dengan ini. Dan itu hanya menduga saja, dan itu tidak bisa. Makanya yang gaib-gaib kayak begitu itu pengungkapannya lewat wahyu. Allah zat yang maha tahu kepada perkara gaib, alimul gaib fala yudhiru ala ghaibihi ahza. Allah yang tahu perkara gaib, yang itu enggak diajarkan kepada siapapun kecuali orang yang diridhoi dari Rasulnya, dan itu dijaga. Quran 30 juz banyak cerita tentang yang gaib, menceritakan alam kubur, padang mahsyar, surga neraka. Apa sikap kita? Pembekalan ke sana. Sunnah pun juga demikian. Nah, itu tadi acara membongkar pemikiran tasawuf, filosofis, hanya dugaan akal, nggak ada kebenaran mutlak, semuanya semata akal, dicek oleh akal bisa diterima, nggak ada katanya nggak masuk akal ditolak. Itu jelas kesesatan, dan kita sudah memberikan jawaban sebagai solusi bagaimana pemikiran yang harus kita miliki. Makanya untuk mengungkap kepada yang gaib itu mutlak pakai wahyu, nggak bisa pakai indera kita yang dohir ini. Fungsi indera kita memahami wahyu dengan pemahaman yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Berikutnya, apa isi kitab yang pernah dilihat oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, tulisan Syekh Lubnani, tokoh dari Sufi? Fi, pada kitab itu hadis siyagot itu bentuk salawat berikut: Allahumma sholli ala Muhammadin hatta taj'ala minhu al-ahadiyata al-qayyumiyata. Ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kau jadikan darinya sifat keesaan dan sifat qayyum.
Berarti Nabi kita disifati dengan sifat ahad. Nabi kita disifati dengan sifat qayyum, diberi nama al-ahad, diberi nama al-qayyum, punya sifat ahadiyah, punya sifat qayyumiyah. Jadi sifatnya Allah, namanya Allah dirampas untuk diberikan kepada makhluk. Ini jelas perampokan dan itu kesyirikan, yaitu peresmian mengangkat Tuhan selain Allah. Syirik besar seperti itu. Sekarang mana buktinya? Nama al-ahad, sifat ahadiyah, keesaan itu milik Allah. Bunti dalili. Bunti dalili. Qul huwallahu ahad. Enak tangi dalili. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah itu ahad, ini sifat Allah ini. Nama Allah al-ahad, punya sifat ahadiyah, keesaan. Esa di bidang rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Tapi ternyata diwehne kepada Nabi, dirampas untuk dijadikan Nabi sebagai Tuhan bersama Allah. Ini kan kacau kan. Berikutnya, qayyumiyah itu sifatnya Allah. Mana dalilnya? Ayat kursi. Terus pundi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Al-qayyum, nama siapa al-qayyum itu? Nama Allah. Sifat qayyumiyah, sifatnya siapa? Allah. Loh, kok diberikan kepada Nabi? Berarti menjadikan Nabi sebagai Tuhan selain Allah, bersama Allah. Ini kan jelas merampas Allah. Syirik itu merampas haknya Allah. Itu atas nama salat, tapi ternyata menyeret kepada kesyirikan. Fal ahadiyatu wal qayyumiyatu min sifatillahi. Ahadiyah, qayyumiyah di antara sifat-sifat Allah al-waridati fil Qur'ani, yang ada di dalam Quran. Qad ja'ala hadza syekhu, syekh ini menjadikan sifat itu li Rasulullah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dai mengajak ke pintu jahanam. Ulama penampilannya tetapi sebagai penyesat, itu amat sangat membahayakan. Yang ketiga, wa ra'aitu fi kitab, saya juga melihat, kata penulis di sebuah kitab, adiyatus sobahi wal masa, doa-doa pagi dan sore, liseh Surya Kabir, liseh Suryin Kabir. Apa isinya? Qaulahu, ucapannya, Allahumma sholli ala Muhammadin alladzi khalaqta min nurihi kullasyai. Ya Allah, selawat semoga kau berikan kepada Rasul Muhammad SAW yang kau cipta darinya segala sesuatu. Wasyai, adapun segala sesuatu itu apa? Di antaranya yasmilu adama, Adam juga termasuk syai, sesuatu. Iblis, kirdah, ketek, wal khonazir, babi, wadhubab, laler, wal ba'ud, nyamuk, wa ghairuha, dan juga yang lain-lain. Betul nggih? Nabi Adam dicipta dari Nur Muhammad. Betul nggih? Iblis dicipta dari Nur Muhammad. Betul nggih? Ketek dicipta dari Nur Muhammad. Betul ya? Babi dicipta dari Nur Muhammad. Betul ya? Lalat dicipta dari Nur Muhammad. Betul ya? Nyamuk dicipta dari Nur Muhammad. Nah ini suruh mikir itu. Fahal yakulu, maka apakah mungkin akan mengatakan akilun, orang yang berakal, bi anahum khuliqu min nuri Muhammadin, mereka itu dicipta dari Nur Muhammad. Laqad arfa asyaitanu, maka setan telah tahu, yang dimaksud iblis, khalqahu, akan penciptaannya, wa khalqa Adamah, dan penciptaan Adam.
hina qala fil Quran, ketika dia cerita di Quran, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqta min tin, Shad 76. Saya lebih baik daripada Adam, kau cipta saya dari api sementara dia kau cipta dari tanah. Jadi iblis itu tahu bahan ciptaannya apa? Api. Iblis tahu Nabi Adam bahan ciptaannya tanah. Loh, tadi kok mengatakan segala sesuatu katanya dicipta dari Nur Muhammad, aneh enggak? Nah itulah ngomong gak karuh-karuan. Makanya bila kita nggak mengenali bahasa Arab, nggak belajar, nggak ngaji, waduh, berapa banyak orang yang jadi korban. Alhamdulillah kita dapat hidayah, dibacakan, dijelaskan. Makanya semangatlah belajar supaya kita nggak menjadi korban-korban orang yang berusaha untuk menyesatkan atas nama agama. Fahidil ayatu, maka ayat ini tukadzibu, menyatakan dusta kala masyaikhi wa tubtiluhu, ucapan sang tokoh tadi, dan menyatakan ucapan tadi itu adalah batil. Berikutnya rabian yang keempat, wa min siyaghi al-mubtada'ati qauluhum, dan diantara bentuk selawat yang diproduk baru adalah ucapan mereka, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dzaqat khilati fa'adrikni ya Habibullah. Salawat salam semoga tercurah untukmu wahai Rasulullah. Ini masih benar lafaz ini. Yang berikutnya yang salah. Telah sempit kekuatanku, maka susulkan wahai sang kekasih Allah. Jadi ketika orang nggak punya daya, pengen bisa menggapai sesuatu, mestinya mintanya kepada Allah. Tapi siapa yang dipanggil? Ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah. Berarti Nabi dimintai sebagai Tuhan. Syirik enggak? Jelas syirik. Sangat jelas sekali itu kesyirikannya. Mestinya la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah, maka minta kepada Allah. Tapi bagaimana yang dipanggil itu kok Nabi? Apalagi Nabi sudah meninggal, nggak mendengar, kok dipanggil ya Sayyidi ya Rasulullah misalnya. Ini kan jelas menjadikan makhluk sebagai Tuhan bersama Allah. Ini jelas syirik. Walakin al-khatru, tapi yang bahaya, wasyirku, dan yang syirik, fil juz'i, asalnya pada bagian yang kedua tadi, min qaulihi adrikni ya Habibullah, perolehkan untukku wahai sang kekasih Allah. Saya nggak bisa, tolong kau sampaikan supaya saya bisa mendapatkannya. Wa hadza mukhalifun liqouli ta'ala, ini jelas menyelisih pada firman Allah Ta'ala, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifu as-su', atau siapa yang bisa ngijabai ketika orang berada pada kondisi terdesak, ketika dia berdoa, dan juga siapa yang bisa menyingkapkan, menyingkirkan berbagai macam perkara yang jelek. Jawabnya tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kok dibelokkan kepada makhluk? Dan juga firman-Nya di Al-An'am 17, wa iyyamsakalau bisurin fala kashifalau illahu, dan ketika Allah menimpakan sebuah kemudorotan, tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Nabi kok dipanggil, yang dimintai? Ini jelas kesyirikan. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza asabahu hammun aw ghammun qol, adalah Nabi sendiri yang mereka tuhankan. Tapi gimana kenyataannya? Ketika menimpa kepadanya hammun, kesusahan yang menimpa kepada badannya,
wa ghamun, dan kesusahan yang menimpa kepada pikirannya, atau ada mana yang lain, pokoknya kena duka lahir batin, kondisi atau harta atau diri atau apa, pokoknya ke ujung-ujungnya orang itu susah. Nah, bila susah ndonga napa? Kita sami nanti susah mboten? Nanti mboten? Mikir napa? Banyak. Makanya ketika susah, doa berikut silahkan dilantunkan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itulah doa untuk menghilangkan duka. Ya Hayyu Wahidat, yang maha hidup. Siapa itu? Allah. Ya Qayyum Wahidat, yang maha berkarya. Siapa itu? Allah. Bi rahmatika, semata dengan rahmatmu astaghis, saya tolabul ghaus, minta pertolongan. Sementara Nabi kita sendiri itu ketika dakwah ke Taif ditolak, diusir, beandemi, itu seolah hilang ingatannya. Ketika sudah normal pemikirannya, itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, ku adukan kelemahanku. Jelas itu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asku dha'fi ilaik, ku adukan kelemahanku kepadamu. Itu jelas seperti itu. Akhirnya Nabi kita didatangi oleh malaikat Jibril, mengajak malaikat penjaga gunung. Setelah dikenalkan, malaikat penjaga gunung menawarkan, saya diperintah oleh Allah datang kepadamu untuk siap kamu perintah. Perintah aku tok kon nyapo, siap. Apabila penduduk Taif yang telah menolak kamu, mengusir kamu, menghinakan kamu, menyakiti kamu, mengerahkan budak-budak, anak-anak, orang gila untuk melempari kamu sampai kamu seolah hilang ingatan, Allah tahu perbuatan mereka. Bila kau perintahkan saya untuk ku ambilkan satu gunung atau dua gunung, akan kutimpakan, siap. Ini menunjukkan susahnya Nabi. Ternyata mintanya kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana orang susah kok minta kepada Nabi? Aneh kan. Tadi hadisnya Hasan rawahu Tirmidzi. Apa doa yang lain untuk menghilangkan duka? Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin walak samaita bihi nafsak au anzalta fi kitabik au alam ta'ahadan min khalqi min indak au alam ta'ahadan minal khalqi awi tak tamli ghabi indak anta qul'ana rabi'a qalbi wa nurasati wa jila ahammi. Ya Allah, saya hambamu, anak laki-laki dari hamba laki-lakimu, anak laki-laki dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu, berlaku padaku hukummu, adil kepadaku keputusanmu. Dan berikutnya bagian-bagian yang akhir, ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai penyejuk hatiku, penerang jiwaku, penghilang dukaku, pengusir gundahku. Itu ternyata minta kepada dengan bertawasul asmaul husna, bertawasul dengan amal soleh. Nabi itu minta kepada Allah seperti itu. Itu nabinya yang diminta, ternyata nabinya ternyata meminta kepada Allah. Inilah kritikan kepada mereka yang menjadikan Nabi sebagai tempat permintaan tolong. Fa kaifa yajuzulana, bagaimana boleh buat kita annakula untuk kita katakan lahu pada Nabi adrikna wa najina, susulkan kami, sukseskan kami, selamatkanlah kami. Ini kan nggak bisa kan. Wa sighatu mukhalifatun, dan bentuk sholawat di atas itu jelas menyelisih liqauli terhadap sabda Nabi SAW,
idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Bila kamu minta maka mintalah kepada Allah, bila kamu minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Tetapi ada 4 nomor yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Masih ada nomor-nomor berikah sampai ada 7 poin. Insyaallah untuk berikutnya kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Selawat-selawat yang bid'ah banyak berserak-serak dengan kita kajikan, semoga kita melek, paham, sehingga kita bisa selamat dan bisa memberikan pencerahan kepada mereka sekira kita diberi kemampuan, setidaknya kita prihatin dan mendoakannya. Ada tanggapan? Silahkan. Iya. Untuk mengambil harta karun, juga untuk memberikan wanita, ketiga untuk menyatukan jin. Contohnya bahwa ada di mana tanah yang ada emasnya itu kita membaca tidak hingga sampai 3 kali, terus kita sebutkan satu itu emasnya berapa? Ada pertanyaan dari jamaah kita yang dulu pernah ikut di jamaah tertentu. Ternyata di sana diajari cara mengambil harta karun, menaklukkan lawan jenis, atau untuk menguasai jin. Ya, nanti diceritakan 1 poin untuk mencari harta karun, membaca idza zilzilatil ardu zilzalaha sampai habis, diwaca ping 3, kemudian digedruk nih jareke masih metu kabeh dan sebagainya, termasuk untuk menaklukkan lawan jenis, kon tirakatan, terus kon nyolong mricoireng yang pasar, lek wis kon nyanggong sapa sing ape di taklukne karo maca surat Yusuf, ra'aitum li sajidin, ra'aitum li sajidin, ngono iki, taklu'o. Dan juga untuk menundukkan jin dan macam-macam. Itu semua itu adalah mutlak model perdukunan, titik. Semua itu adalah mutlak model perdukunan, titik. Sudah, nggak ada jawaban yang lain. Sihir, permainan setan, termasuk Dajjal nanti pun juga punya atraksi semisal itu. Aku ki Tuhan, lek ora percaya, Pak mbokmu tak tangene apa piye? Lek ora percaya, terus dibuk-buk kuburane, metu. Le, iki Tuhanmu, sembahan. Itu permainan Dajjal. Kalau dengan gedro-gidro tadi keluar, maksudnya juga termasuk permainan dari setan, sama. Untuk emas gak sepiro, pomo tenanan, tetapi nanti cilokone masuk neraka, masih gak kena nebus. Tapi mati rati gowo, bejo mboten kira-kira? Loh, cuman kalau tidak kepepet betul nggak boleh. Ya sama saja. Nah, sama saja. Jadi 10% diambil, yang 2,5% untuk anak yatim, yang 2,5% untuk orang miskin. Ya, rekayasa saja. Untuk masjid. Yes, aneh-aneh saja. Terus ada model perdukunan, tidak bisa. Wajib untuk dibuang, dibersihkan, nggak ada sunnah seperti itu. Bisakah Nabi menaklukkan jin? Nabi Sulaiman juga nggak bisa. Itu memang Allah yang menundukkan. Nabi kita pernah menangkap jin, diikat, kemudian kelingan dongon Nabi Sulaiman langsung diusir. Nah, senada dengan itu. Kenapa? Doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulukan la yambaghi li ahadin min ba'di, ya Allah berilah saya kerajaan yang enggak pantas kau berikan pada siapapun. Nah, begitu. Nabi kita langsung melepaskannya. Nah, sementara sekarang banyak kiai praktek ki cincin Nabi Sulaiman kerese utik-utik ngono malah metu ki awakmu.
Bidum, sihir semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.